Halo semuanya, di episode lalu, Kylo akhirnya berhasil melewati acara makan malam keluarga. Tapi bagaimana menurutnya tentang rencana ayahnya yang ingin menikahkan kakak-kakaknya dengan Putri Agnes? Apakah Kylo setuju dan menuruti rencana ayahnya tersebut? Dan sebelum Mimin mulai videonya, Mimin mau infokan juga kalau setelah video ini Mimin libur dulu ya. Karena sudah masuk musim liburan dan kondisi rumah Mimin sudah mulai ramai. Belum lagi juga disibukkan dengan persiapan menyambut lebaran. Untuk liburnya mungkin seminggu, 2 minggu, Mimin juga belum tahu berapa lama. Tapi nanti Mimin infokan kalau sudah mulai bisa upload video rutin lagi seperti biasa. Oke, nggak usah berlama-lama, yuk kita langsung aja ke ceritanya. Kylo akhirnya bisa berbaring di tempat tidur penginapannya sesuai keinginannya. Namun dia tidak bisa terlelap dengan mudah. Meski tubuhnya terasa seberat ribuan ton, matanya enggan terpejam. Itu sebuah hal yang aneh baginya. Satu hal mengganjal di pikirannya. Kata-kata Viscount Grey tadi terus terngiang. Sepertinya terjadi sesuatu yang aneh selama dia meninggalkan ibu kota. Kata lembut dan Putri Agnes adalah kombinasi yang paling tidak cocok di dunia ini. Kylo mencibir dalam hati mendengar rumor tersebut. Mana mungkin wanita itu berubah menjadi lembut? Memang benar dia sedikit lebih tenang dibandingkan dulu. Tapi kalau lembut, rasanya mustahil. Faktanya, Kylo sendiri kesulitan memahami arti kata lembut yang sesungguhnya. Seumur hidupnya, dia tidak pernah bertemu orang yang bersikap lembut padanya. Dan dia pun tidak pernah bersikap ramah atau lembut kepada siapapun. Saat dia memaksa memejamkan mata, bayangan kakak-kakak yang dia benci muncul berdampingan dengan sosok Putri Agnes. Viscount Grey ingin menjodohkan Bradley atau Benjamin dengan sang putri. Namun dalam imajinasinya, mereka sama sekali tidak serasi. Seburuk apapun kepribadian Putri Agnes, dia berada di posisi yang jauh di atas orang-orang seperti mereka. Putri Agnes adalah wanita yang licik. Dia sangat sadar akan kecantikannya dan posisinya. Karena itulah dia memilih Raymond Spencer. Sosok Raymond dan Putri Agnes yang berdiri berdampingan bahkan tidak perlu dibayangkan terlalu dalam. Mereka pasti terlihat sangat serasi, bagaikan lukisan karya pelukis ternama. Mereka adalah anggota keluarga kerajaan yang mulia dan terhormat sejak lahir. Berbeda dengan dirinya yang hanya seorang anak haram, Raymond Spencer memiliki segalanya dengan sempurna. Dulu, Kylo pernah menganggap remeh para bangsawan. Itu terjadi saat dia mulai terkenal sebagai tentara bayaran dan bergabung dengan kesatria hitam. Baginya, para bangsawan semuanya tampak lemah. Melihat orang-orang yang lebih rapuh darinya mengayunkan pedang dan menyebut diri mereka kesatria, terasa sangat menyedihkan. Namun Raymond Spencer berbeda. Dia adalah pria yang sangat pantas menyandang gelar tuan muda dari keluarga terpandang. Ada kemuliaan dalam diri Raymond yang terpancar hanya dari keberadaannya saja. Sesuatu yang tidak akan pernah bisa dikalahkan oleh Kylo. Hanya dengan beradu pandang, Kylo merasakan kekalahan dan rasa rendah diri yang mendalam. Aura yang dipancarkan Raymond membuat Kylo merasa sangat kecil dan hina. Alasan mengapa dia merasa begitu hancur sebenarnya sederhana. Sorot mata itu, sorot mata yang memandangnya seolah-olah sedang melihat sesuatu yang menjijikkan. Berbeda dengan penghinaan yang diberikan Putri Agnes, tatapan Raymond merendahkan eksistensi dan kepribadian Kylo secara keseluruhan. Dia menatap Kylo seolah melihat pelaku kriminal yang kotor, atau seperti melihat noda yang mencemari segala sesuatu yang bersih. Raymond umumnya bersikap ramah kepada semua orang di sekitarnya, namun hanya kepada Kylo lah dia menunjukkan tatapan penuh kebencian itu. Tentu saja Kylo bukan satu-satunya. Saat bertarung melawan iblis di medan perang, Raymond juga menunjukkan tatapan yang sama, persis seperti saat dia melihat Kylo. Itu berarti Raymond menganggap Kylo berada di level yang sama dengan iblis. Karena itulah, setiap kali berdiri di depan Raymond, Kylo merasa bukan hanya fisiknya, tapi jiwanya pun ikut menjadi kotor dan buruk. Itulah sebabnya Kylo membenci Raymond. Dia ingin menang darinya. Dia ingin membuktikan kemampuannya. Karena itulah di medan perang, Kylo berusaha sekuat tenaga untuk mengalahkannya. Namun tidak peduli seberapa keras dia berjuang, dia tidak bisa melampaui reputasi Raymond, bahkan tidak bisa mendekatinya. Setelah memenangkan perang dan kembali ke ibu kota, Kylo menyadari dengan pahit. Seluruh rakyat memuja dan mengeluh-elukan nama Raymond Spencer.
Hari itu, Kylo menyadari kenyataan bahwa apapun yang dia lakukan, dia tidak akan pernah bisa mengalahkan Raymond. Seberapa keras pun dia meronta, sejak lahir mereka sudah berada di tingkat yang berbeda. Raymond Spencer adalah sosok yang berkuasa, sedangkan dirinya hanyalah alat bagi orang-orang seperti itu. Perasaan kalah yang menyakitkan itu mengiring Kylo ke dalam neraka rasa rendah diri. Kylo menatap langit-langit kamar yang tidak bersalah, lalu memejamkan matanya kembali. Tiba-tiba, dia teringat aroma dari Putri Agnes. Aroma yang tercium saat sang putri bersandar padanya tanpa ragu. Aroma seperti bunga yang mengingatkannya pada buah persik yang segar. Bagi seseorang yang menjalankan kehidupan di lapisan bawah, bisa mencium aroma yang bahkan tidak akan pernah dilihatnya seumur hidup adalah sebuah keberuntungan besar hari itu. Kylo kembali memejamkan mata. Kali ini, dia bisa tidur dengan nyenyak. Setelah menghadiri 2 jar minum teh, Agnes telah menanam umpan dengan baik. Seperti rencananya, desas-desus bahwa Putri Agnes telah menjadi lebih dewasa mulai beredar di kalangan para nyonya bangsawan. Efeknya langsung terasa hanya dengan mengucapkan beberapa kata yang menyenangkan di telinga orang dewasa. Agnes berniat memanfaatkan momentum rumor positif ini untuk memperbesar pengaruhnya. Dia tidak boleh membuang waktu sedikit pun. Dengan ekspresi serius, Agnes memperhatikan 2 surat undangan di tangannya. Satu adalah undangan pesta dari Viscontes Brandon, yang terkenal sangat aktif dan menawan. Beliau adalah pemeriah suasana di kalangan sosial dan populer di kalangan pria maupun wanita. Pasangan Viscount Brandon dikenal sangat terbuka dan tidak mencampuri urusan pribadi satu sama lain, sehingga Viscontes seringkali terlibat rumor asmara dengan beberapa bangsawan. Karena hal itu, dia sempat dijauhi oleh para nyonya bangsawan yang ingin menjaga keutuhan rumah tangga mereka. Namun setelah menarik diri dari pergaulan, dia kembali ke kalangan sosial dengan sukses melalui sebuah kejadian tidak terduga. Dia berhasil menjadi mak comblang bagi para bangsawan muda. Sejak saat itu, para nyonya yang memiliki anak di usia produktif mulai mencarinya secara diam-diam. Dengan begitu, pesta Viscontes Brandon pasti akan dipenuhi para nyonya dari keluarga ternama. Ya, karena penyelenggaranya suka suasana yang meriah, pestanya sendiri pasti akan menyenangkan. Dan satu undangan lainnya adalah undangan pesta amal dari Marchioness Melville, yang sangat dihormati di kalangan para nyonya. Marchioness Melville juga merupakan ibu dari Sirius Melville, anggota Kesatria Putih. Meskipun pesta berskala kecil, acara ini pasti akan sangat berkualitas. Saat ini, Marchioness Melville sedang terlibat perang dingin dengan suaminya. Sang Marquis berada di wilayah kekuasaan mereka, sedangkan Marchioness dan putranya Sirius berada di kediaman ibu kota. Hubungan mereka memburuk setelah Marquis mendaftarkan anak haramnya sebagai putra angkat adik laki-lakinya. Anak haram itu adalah Rubius Melville, seorang pria anggota Kesatria Hitam yang terobsesi pada wanita bersuami. Meski aku belum pernah bertemu dengannya secara langsung, kalau dipikir-pikir, ayahnya maupun kedua putranya semuanya sama-sama terobsesi pada wanita. Sepertinya sifat genit Marquis Melville menurun langsung kepada anak-anaknya. Terlepas dari itu, Marchioness tetap memegang kekuasaan penuh di keluarganya meskipun sedang berkonflik dengan suaminya. Berkat itu, reputasinya meningkat karena banyak nyonya bangsawan yang mulai mendatangi kediamannya untuk mempelajari rahasianya dalam memegang kendali. Akan lebih bagus jika bisa mendatangi keduanya. Tapi untuk memberikan dampak yang kuat pada para bangsawan, lebih baik membatasi kemunculan agar citranya tidak cepat membosankan. Dan yang terpenting, karena Kylo sudah kembali ke ibu kota, Agnes butuh waktu untuk melakukan aktivitas fangirlingnya. Agnes menatap kedua undangan itu bergantian sebelum akhirnya memutuskan. Sepertinya Pestama lebih baik untuk menjaga citra. Dia juga menyukai fakta bahwa pesertanya sedikit. Berpura-pura menjadi orang baik adalah pekerjaan yang melelahkan. Jadi akan sulit jika ada terlalu banyak orang. Namun karena ini pesta amal dan barang koleksi pribadi peserta akan dilelang sebagai donasi, dia harus membawa sesuatu. Apa ya yang harus kuberikan untuk barang donasi? Satu-satunya benda istimewa di kamarnya hanyalah perhiasan. Memberikan perhiasan memang bisa menghasilkan donasi yang besar, tapi itu tidak akan menghilangkan citra mewahnya. Aku harus pergi ke kamar si payah Damian. Karena ini untuk donasi, bukankah akan lebih tenang jika aku memberikan barang milik saudara satu keluarga daripada milikku sendiri?
Setelah memutuskan hal itu, Agnes menulis balasan undangan dengan sopan dan penuh perhatian, lalu memerintahkan pelayan untuk segera menyampaikannya. Acara minum teh itu akan diadakan besok. Nah, sekarang mari kita pergi merampok barang donasi. Agnes bangkit berdiri dan melangkah menuju kediaman putra mahkota. Putri Agnes biasanya sangat gemar mengenakan gaun yang sangat mewah. Namun belakangan ini, dia sengaja memilih gaun yang minim hiasan dan lebih sederhana. Bukannya dia tidak lagi suka kemewahan. Bahkan sekarang pun matanya akan otomatis bergerak jika melihat sesuatu yang berkilauan. Hanya saja ini demi citra. Untuk sementara waktu, dia berniat mempertahankan citra sederhana dan tulus yang disukai oleh para nyonya bangsawan konservatif. Selain itu, belakangan ini kegiatan Agnes di kediamannya hanya mendekam di ruang kerja untuk membuat barang-barang koleksi penggemar. Jadi mengenakan pakaian yang rumbai-rumbai sangatlah merepotkan. Gaun ungu muda yang dia kenakan sekarang sangat sederhana dengan sedikit hiasan. Namun bahan kainnya sangat berkualitas tinggi sehingga tampak anggun mengikuti bentuk tubuhnya. Dan yang terpenting, badannya terasa ringan. Dulu Agnes selalu memakai gaun dengan warna-warna mencolok seperti merah, hijau, atau ungu tua dengan hiasan yang berat. Meski terlihat cantik, gaun-gaun itu sangat berat dan tidak nyaman. Namun dengan mengurangi hiasan dan memakai gaun tipis berwarna pastel pucat, dia merasa sejuk dan ringan. Agnes tiba di Istana Putra Mahkota dengan langkah ringan. Saat matanya berpapasan dengan para pelayan istana yang berdiri di kejauhan, dia bisa melihat mereka tersentak. Para pelayan yang bernaung di bawah Putra Mahkota hampir tidak mengenali sang putri karena sudah lama tidak bertemu. Citra Agnes sekarang benar-benar berbalik dari sebelumnya. Jika dulu dia seperti bunga mawar yang mekar dengan sangat mencolok hingga menyilaukan mata, sekarang dia seperti bunga lonceng yang membawa tetesan embun bening setelah hujan. Karena fitur wajahnya sudah sangat tegas dan cantik, gaun yang sederhana dan rapi justru menciptakan suasana yang lebih mendalam dan elegan. Seorang pelayan yang sempat terpaku kaget baru tersadar setelah mendengar suara Agnes yang jernih tepat di depannya yang menanyakan keberadaan kakaknya. Namun sayangnya, sang putra mahkota sedang tidak berada di dalam karena sedang menghadiri rapat istana. Agnes pun memutuskan untuk masuk dan menunggunya. Karena sikap Agnes yang percaya diri, pelayan itu segera menunduk dan membukakan pintu. Tempat ini adalah area publik tempat putra mahkota mengurus urusan pemerintahan. Jika ada janji, para bangsawan pun bisa keluar masuk. Jadi tidak masalah jika sang putri masuk untuk menunggu. Begitu masuk, Agnes memerintahkan pelayan yang mengikutinya untuk menyajikan teh. Setelah ditinggal sendirian, Agnes melihat sekeliling dan langsung menuju meja kerja. Sikapnya sangat santai, seolah itu adalah ruang kerjanya sendiri. Apa ada yang bisa aku gunakan di sini? Agnes memeriksa meja yang penuh tumpukan dokumen, lalu mengalihkan pandangannya ke rak buku yang menutupi seluruh dinding. Apa dia benar-benar membaca semua ini? Aku yakin 100% tidak. Pasti hanya pajangan akan terlihat pintar. Agnes begitu yakin akan hal itu hingga berani menjadikannya taruhan. Setelah mengambil beberapa buku dan membukanya, Agnes pun tertawa kecil. Benar kan, buku-bukunya masih baru. Sudah kuduga. Agnes berdecak, lalu berjalan berkeliling ruangan sambil menaruh tangan di belakang punggung, terus memeriksa isi ruang kerja tersebut. Saat Agnes yang mulai bosan sedang setengah berbaring di sofa, sambil memakan pencuci mulut yang dibawakan pelayan, pintu ruang kerja terbuka. Putra mahkota Damian masuk dengan ekspresi yang tajam. Apa yang kau lakukan di kamar yang tidak ada pemiliknya? Mendengar ada bicara yang kurang sopan itu, Agnes bangkit berdiri. Terakhir kali, aku masih dalam keadaan bingung, jadi tidak bisa meladeni dia dengan benar. Agnes tiba-tiba memasang senyum santai. Hal itu membuat alis Damian berkedut dan salah satu sudut bibirnya terangkat. Dua orang dengan ekspresi serupa itu memiliki penampilan yang sangat mirip. Hingga siapapun yang melihat pasti akan berpikir kalau mereka memang benar-benar saudara. Bukankah tempo hari kakak juga masuk ke kediamanku tanpa izin? Setidaknya tempat ini bukan kediaman pribadi. Kenapa kakak harus bersikap sesensitif itu? Tentu saja aku sensitif, karena kau mengobrak-abrik ruang kerja tanpa pemiliknya. Beraninya kau menyentuh ruang kerja putra mahkota. Ucap Damian setelah menyadari tumpukan dokumen di mejanya sedikit berantakan. Tajam juga penglihatannya. Batin Agnes, dia kagum, namun dia tetap menyembunyikan ekspresinya.
Aku datang karena ingin meminta saran darimu. Saran? Padaku? Tanya Damian dengan nada tidak percaya. Iya, pada kakak. Saran soal apa? Damian akhirnya menyerah untuk menegur lebih lanjut, lalu berjalan menuju kursi di balik mejanya dan duduk. Sejujurnya, dia tidak berniat duduk manis dan berbincang akrab dengan Agnes. Apalagi dia tidak punya banyak waktu. Namun, belakangan ini beredar rumor bahwa Agnes sudah mulai tenang. Hal itu membuat suasana hati Damian cukup baik. Karena adiknya kini bersikap manis meminta saran, dia merasa tidak ada salahnya meluangkan sedikit waktu. Sejujurnya, Damian merasa sudah tahu apa yang akan diminta Agnes, bahkan tanpa perlu mendengarnya. Pasti dia ingin bertanya bagaimana caranya bertemu Raymond. Namun kalimat yang menyusul justru di luar dugaan. Aku berencana pergi ke pesta amal Marciones Melville, tapi aku tidak punya barang untuk didonasikan. Barang untuk pesta amal? Damian bertanya dengan nada acuh tak acuh tanpa mengalihkan pandangan dari dokumennya. Bukankah di kediamanmu banyak perhiasan yang tersisa? Perhiasan itu terlalu biasa, jadi tidak menarik. Jawaban Agnes membuat Damian mendongak, menatapnya dengan heran. Anak yang biasanya tergila-gila dengan perhiasan ini berkata, terlalu biasa, tidak menarik. Padahal sejak kecil, Agnes adalah tipe anak yang akan langsung berhenti menangis dan tersenyum lebar hanya jika diberi perhiasan. Melihat Damian yang tampak sedikit terkejut, Agnes pun melanjutkan. Pesta itu akan dihadiri oleh para nyonya bangsawan yang memiliki selera seni tinggi. Aku datang meminta saran kakak karena aku berpikir mungkin ada barang donasi yang lebih berkelas. Tapi sepertinya kakak juga tidak punya apa-apa. Sindir Agnes dengan nada kecewa yang membuat alis Damian berkedut. Tunggu di situ. Damian segera bangkit dan menuju rak buku. Agnes memperhatikan tingkah kakaknya dengan wajah cemberut. Barang yang diambil Damian adalah sebuah buku yang disimpan dengan sangat hati-hati di dalam lemari kaca. Berbeda dengan buku-buku lainnya, Damian menyodorkan buku itu kepada Agnes. Apa ini? Ini adalah naskah asli kumpulan puisi karya Gredel, penyair dari 100 tahun yang lalu. Bagi para nyonya bangsawan yang mengutamakan wawasan luas, tidak akan ada barang yang lebih diinginkan daripada ini. Buku di tangan Agnes memang memiliki sampul yang sudah memudar seperti barang dari sahabat yang lalu. Namun karena dirawat dengan sangat baik, nilainya terlihat sangat tinggi. Terima kasih, Kak. Marciones Melville adalah wanita bangsawan yang sangat terhormat dan hebat. Bergaul dengannya adalah pilihan yang bagus. Ucap Damian dengan nada bangga. Dasar tukang ceramah. Agnes tahu alasan mengapa Damian tiba-tiba bersikap dermawan. Kakaknya tuh merasa senang karena Agnes yang biasanya pembuat onar, kini mulai bergaul dengan para nyonya bangsawan yang terhormat. Rumor yang bilang kau sudah mulai dewasa ternyata benar ya. Damian menatap Agnes dengan pandangan yang jauh lebih lembut dibandingkan saat pertama masuk. Tentu saja, aku kan sudah besar sekarang. Gumam Agnes dengan wajah tanpa jiwa. Mendengar itu, Damian tampak semakin puas. Baguslah, Raymond juga pasti akan menyukai perubahanmu ini. Hah? Kenapa tiba-tiba nama itu muncul di sini? Agnes hampir saja tidak bisa menahan ekspresinya yang ingin mengerut kesal. Setelah melontarkan ucapan yang tidak masuk akal itu, Damian tampak dalam suasana hati yang baik dan kembali memeriksa dokumennya dengan bangga. Agnes memutuskan untuk pergi saja tanpa memperpanjang urusan. Baiklah, kalau begitu aku permisi dulu. Namun Damian menahannya. Oh, mumpung kamu di sini, duduklah dan minumlah teh bersamaku. Kebetulan akan ada tamu yang pasti akan membuatmu senang. Entah kenapa, Agnes merasa tamu itu sama sekali tidak akan membuatnya senang. Dia merasakan firasat buruk dan ingin mencari alasan untuk kabur.